beda gitu. Jadi Bapa yang sebenarnya adalah Allah itu sebenarnya adalah Bapa gitu. Jadi yang disebut Allah, God itu hanya Bapa. Karena Paulus pun juga mengatakan hal itu. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dan Nah, karena dialah kita hidup gitu. Kalau hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang daripadanya lah segala sesuatu gitu. ini Jadi Bang. ayatnya seperti itu sih. Gini Bang, kalau Tuhannya itu adalah Bapa, sejak kapan Paulus itu ya mendengar firman dari Bapa? Sejak kapan Paulus mendengar firman dari Bapa? Ah, Ya dia kan Sanhedrin ya, Pak Ustadz ya, karena dia juga orang Farisi dan dia memahami betul bahwa seluruh kitab Torah dia juga paham. bentar Gitu. dulu Jadi Bang, yang saya tanya ketika gini, Mhm. dia itu kan rasul bagi Kristen, kok bisa diangkat jadi rasul? Memangnya sejak kapan dia mendengarkan firman langsung dari Bapa yang di sorga? Sejak kapan dia mendengar firman Torah itu kan termasuk hukum-hukum Allah itu kan firman Bapa. Oh, nggak ada berarti Paulus itu terima firman dari Allah Bapa gitu. Firman dari Allah Bapa itu kan sudah sejak semula. Sudah sejak semula itu seluruh firman yang disampaikan oleh nabi-nabi di kitab Torah itu semua sudah ada. Nah, kalau sudah ada Jadi yang ngapain dimaksud dijadikan terima rasul firman Paulus dari itu, Bang? Bapa langsung itu bagaimana? Kalau sudah ada ngapain dijadikan rasul itu Paulus? Yang namanya Maksudnya gimana rasul ya? itu kan terima firman Tuhan, Yang namanya rasul itu disebut menyampai rasul firman untuk Tuhan. Kristen ya, maksudnya untuk Kristen ya. Itu yang murid Yesus gitu. Maksudnya yang menerima, jadi melanjutkan apa yang apa sudah dilakukan oleh pendahulunya, begitu. Oh, berarti beda definisi rasul ya dengan kita. Kalau rasul itu Ya. kita mengetahui Bang bahwa dia adalah penerima dan penyampai wahyu. Itu rasul. Tapi Ya, kata kalau Abang begitu tidak seperti itu di Kristen. Ya murid-muridnya disebut rasul. Alasannya apa Bang? Saya mau tahu. Murid-muridnya itu disebut rasul, alasannya apa? kalau rasul itu kan langsung ya, maksudnya menjalankan apa yang sudah mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus gitu. Oh, berarti syaratnya itu ketemu dengan Yesus. Tidak syarat ketemu dengan Yesus, tapi dia memiliki kompetensi untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus beserta para muridnya pendahulunya. Kalau ada Padehe ini teman-teman habis Abang ini. Ya. Begini Bang. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu beda dengan ajaran Paulus Bang. Jauh Ya, bertentangan gimana? gitu. Bertentangannya gimana, Pak? Coba Anda buka ke Matius 3, Matius 5, nomor 17 dan 18. Di situ kata Ya, Yesus ya, selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba ucu-ucu Paulus mengatakan di 2 Efesus 15 tuh. Ya, Efesus 2 nomor 15. Segala ketentuan dan hukum Taurat telah batal olehnya. Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan matinya dia di kayu salib. ya, Sejak kapan? ya. Jadi begini, Pak. Kedatangan Yesus ke dunia ini yang saya pahami ya, yang saya pahami adalah kedatangan Yesus dengan adanya Yesus di dunia ini, Pak Ustadz. Itu Matius 5 ayat 17 sampai 48 itu kan berbicara tentang Yesus menggenapi hukum atau menggenapi Torah kan. Menggenapi kan? Jadi ya mengenapi betul. Bukan Jadi meniadakan Yesus dan menghilangkan kan? bukan. Jadi Oke. Yesus itu memberi teladan kepada manusia bahwa ini loh cara menggenapi hukum Taurat. Kalau misalkan
kamu diajak jalan 1 mil, ya jalan 2 mil. Kalau kamu melihat, ya biasanya kalau Torah itu, wah itu kalau berzinah ditemukan berzinah baru tuh. Nah tapi kalau kamu pengen sempurna, karena ayat 48-nya dikatakan sempurnalah kamu, sempurna seperti Bapa yang teleios, itu Bentar, dewasa yang saya tanya gitu. gini Bang, Yesus mengatakan dia menggenapi, tidak Nah iya, meniadakan ini saya hukum Taurat. belum selesai, mohon maaf nih Pak Ustadz, belum selesai. Nah, coba Nah kayak inti itu, langsung gitu biar saya paham. ya, menggenapi hukum Torah itu artinya sempurna di dalam perilaku, pikiran. Yesus itu membuat begini loh. Jadi supaya kita tidak jatuh di dalam aturan boleh dan tidak boleh dan tidak. Ini mana yang boleh dan tidak nih? Makanya kamu sempurna di dalam pikiran dulu. Udah kalau lihat cewek berzinah aja. Nah, Paulus itu maksudnya seperti itu, Pak Ustadz. Jadi kedatangan Yesus itu membatalkan itu maksudnya dia tidak terkena hukuman dari pelanggaran Torah itu. Nah kalau manusia tidak ingin terkena hukuman dari pelanggaran Torah, mari teladanilah Yesus. Kalau manusia ingin hidup saleh, hidup suci, mari coba teladanilah Yesus. Itulah arahnya gitu loh. Jadi supaya hukum Torah, kutuk terhadap hukum Torah, sengat dosa itu nggak kena kita. Kan hukum Torah sama, dikatakan hukum Torah sama sengat maut itu mirip itu. Gini, Makanya supaya kita nggak kena. tadi Abang ngerti nggak Bang? Kok kesana kemari Ngerti. gitu? Ngerti, maksudnya gini loh Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz nanya kenapa Yesus ngomong menggenapi, kenapa Paulus ngomong ditiadakan, betul kan? Nah, maksudnya Paulus di situ adalah bukan meniadakan, tapi membatalkan ininya loh, sengatnya atas kita itu loh. Karena hukum Torah itu kan kalau kita tidak, hukum Allah itu kalau kita tidak menggenapi, kita kan dihukum. Bang, semuanya dibatalkan kata Paulus, bukan masalah sengat. Semuanya. Betul, tapi perkataan itu tuh harus kita pahami, bukan berarti dibatalkan, hukumnya dibatalkan, tapi ininya loh, akibat kepada kita. Bagaimana supaya kita tidak kena akibatnya? Bagaimana supaya dibatalkan atas kita? Makanya dibatalkan di kayu salib itu gini. Baca kan dulu ada lanjutannya. Efesus 2 nomor 15 yang saya suruh tadi itu. Ada lanjutannya Pak Ustadz, itu membatalkan disalib kan? Nah, maksud Paulus itu kan ada kitab, ada bahasa-bahasa puisi itu Pak Ustadz. Nah, dengan dia disalib, itu Bang, di Efesus 2 nomor 15 itu tuduhan Paulus terhadap Yesus. Tuduhan gimana? Tuduhan Paulus terhadap Yesus. Tentang masalah hukum Taurat. Katanya Yesus membatalkan hukum Taurat. Oh, tidak. Nah tidak. Itu makanya dibaca Paulus dulu itu gitu. menjelaskan begini Pak Ustadz. Paulus itu menjelaskan begini. Ya, dengan matinya dia di kayu salib, maka dia membatalkan ya kutuk hukum Taurat itu. Nah, maksudnya adalah ayo kita, artinya tuh begini Pak Ustadz, ayo kita orang Kristen gitu, kalau kamu mau mati terhadap dosa, kamu harus matikan kedagingan kamu. Gini bang ya. Nih ya, coba Anda ya baca dulu Efesus 2 nomor 15 kita baca ya. Oke? Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nih, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, kata Paulus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya mau tanya sama abang, di mana Yesus pernah membatalkan hukum Taurat? Seperti tuduhan Paulus ini. Ya, itu kalau dibaca dulu konteksnya dalam perikop itu maksudnya adalah gini, kalau kita sandingkan dengan ayat-ayat lainnya Pak Ustadz ya, sangkal diri pikul salib itu maksudnya seperti itu. Akhirnya adalah kita tidak akan terkena
kutukan dari pelanggaran hukum Torah. Gitu. Bang, itu di mana Ngerti nggak, Pak datanya? Yang saya cari kepada Anda, sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh Paulus? Oh, tidak membatalkan. Yang Loh, dibatalkan adalah Paulus sendiri hukumannya, yang Pak ngomong. Ustadz. Paulus sendiri Iya. yang ngomong Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, kalau yang itu konteksnya yang dibatalkan adalah akibat dari pelanggaran hukum Torah. Kalau kita mau tidak terkena sengat akibat kita melanggar hukum Torah, jadilah seperti Yesus. Kita mematikan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Kita sangkal diri pikul salib. Dikatakan seperti itu. Sangkal diri pikul salib. Kamu nafsumu kamu salibkan. Jangan kamu umbar Bang, ngerti nafsumu. saya bang, penjelasan Anda. Yang saya minta Ya. bukti Yesus pernah membatalkan hukum Taurat itu di mana? Seperti yang Memang tidak dikatakan ada. oleh Paulus. Memang tidak ada karena konteksnya berarti tidak seperti Paulus itu, Pak dusta gitu ya? Ustadz. Gimana? Berarti Paulus dusta gitu. Bukan, Paulus itu tidak menyatakan, Paulus itu justru masih bersinergi dengan Yesus. Bersinergi kayak gimana, Iya. Bang? Bersinergi. Kata Paulus, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Setelah dicari, nggak Ya. pernah Yesus itu membatalkan Taurat. Siapa yang bohong? Yesus? Iya, karena itu Yesus konteksnya atau masih Paulus yang bohong? tidak ada yang bohong, Pak Ustadz. Itu konteksnya sebenarnya adalah sangkal diri pikul salib. Sebentar ya, sambil saya buka ya. Ini saya kebetulan nggak persiapan nih mau Kalau diskusi ini. kalau kayak Paulus tuh gampang saya ngomong, Bang. Ya, saya bilang Bang Ade telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Dari omongan saya. Ya. Buktinya mana? Pernahkah Bang Ade mengaku pernah Saya sebenarnya hukum bisa Taurat? menjelaskan ini. Saya sebenarnya bisa menjelaskan, Pak. Mengenai itu juga kita kalau mau melebar ke arah diskusi yang menarik mengenai Pak Ustadz kan pasti tidak setuju kan? Wah, kenapa kita yang dosa Yesus yang nanggung gitu kan? Nah, itu saya juga nggak setuju itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada makna-makna. Nah, ini yang perlu kita perdalam lagi Pak Ustadz, bahwa ada makna-makna figuratif atau makna-makna kiasan, di mana itu harus kita pahami. Kalau makna kiasan itu memang banyak sekali di Alkitab. Nah, kalau kita memahami makna kiasan ini sebagai letter luck, maka agak repot memang gitu ya. Dengan Dulu, Bang. misalkan Request saya tadi coba carikan dulu. ya. Ini saya agak repot buka Alkitab sambil satu HP nih ya. Iya. Tadi ini Alkitabnya ada Alkitab nggak sih? Heran saya. Kata Yesus, aku menggenapi hukum Taurat. Kata Paulus, Yesus telah membatalkan Taurat. Mana yang betul? Betul Pak Ustadz. Itu juga dulu saya pahaminya begitu. Ini yang benar mana sih gitu. Yesus bilang mengenapi, Paulus bilang meniadakan gitu ya. Nah, yang benar mana? Kita harus cari konfirmasi dari Yesus. Betulkah dia berkata telah membatalkan hukum Taurat? Kan gitu. Ya, tadi maaf, Efesus berapa, Pak Ustadz? Efesus 2 nomor 15. Gelap banget nih. Ini gelap banget layarnya nih. Bisa diterangin? Efesus 2 nomor 15. Wah, ya, nomor 15. Nah, kalau kita baca ayat atasnya ini sebenarnya ini sedang menerangkan gini Pak Ustadz, bahwa Torah dan manusia dari dulu itu berseteru. Torah dan manusia itu. Nah, karena manusia itu selalu keinginannya melanggar Torah. Nah, maka dari itu, dengan matinya Yesus itu sebenarnya dia itu membuat ada manusia baru gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi, dengan matinya Yesus ini seperti mendamaikan seperti mendamaikan Torah, hukum Torah dengan manusia. Begitu Pak Ustadz konteksnya.
Jadi sebenarnya tidak dibatalkan. Yang dibatalkan itu sengat atau akibat jika kita melanggar Torah. Ya, itu kengerian hukuman kekal itulah yang dibatalkan. Itu di mana Bang dikatakan kayak gitu? Ini ya, Tertulis. karena ini kan ayat 11-nya kan mengatakan gini, bahwa dahulu kamu sebagai orang Yahudi menurut daging disebut orang tidak bersunat, oleh mereka menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah. Nah, kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negaraan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Tetapi dalam Kristus kamu dahulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Yesus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Nah, ini untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi ini konteks, kita bisa lihat konteks atasnya, sunat, mengenai sunat lahiriah dan sunat figuratif ini ya dikatakan. Nah, kalau tanpa Kristus itu sebenarnya yaitu Pak Ustadz, kita itu cenderung melawan Torah. Nah, karena hadirnya Yesus yang disebut soleh, yang disebut anak Allah ya, anak Allah tuh maksudnya soleh aja gitu ya. Jadi ini biar saya ngerti Bang, berarti perjanjian lama tuh nggak kepakai lagi hukum-hukumnya gitu? Oh tidak, kenapa jadi nggak kepake? Lah, kok jadi nggak kepake? Kenapa? Katanya kan udah dibatalkan sengatnya, nggak dipakai lagi dong berarti. Yesus Kristus itu tidak pernah dia selalu mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Yesus Kristus itu dia tidak pernah ngarang, dia tidak pernah boleh ngarang sedikit pun, karena seperti kita setujui bersama bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri kan. Berarti Kristen sekarang masih memakai kitab perjanjian lama? Kristen masih dong. Jadi kalau ada hukum di perjanjian lama masih dipakai sekarang? Hukum-hukum di perjanjian lama, hukum-hukum di perjanjian lama untuk apa ya? Maksudnya dalam rangka apa nih? Ya semuanya, hukum-hukumnya dipakai nggak gitu? Hukum-hukum 10 perintah Allah, oke, dijalankan. Iya. Hukum-hukumnya kan dipakai tuh. Ya. Nah, kalau hukum-hukumnya dipakai, berarti di perjanjian lama Yehezkiel 18 nomor 20 nggak ada penebusan dosa. Nah itu memang begitu. Gini ya, ini agak-agak ini ya. Aduh, saya sebagai Kristen juga. Makanya. Gini Pak Ustaz, ya. Itu menarik sekali. Hukum-hukumnya masih kepakai. Nah, itu menarik. Ada penebusan dosa. Nah, itu memang jadi bahan disertasi saya juga nanti. Ada namanya kritik terhadap doktrin penebusan dosa. Tapi dengan disertasi ini nanti ada moderasi, menarik Pak Ustadz. Jadi bisa ada moderasi gitu antara Kristen dan Muslim, itu bisa termoderasi dengan mungkin penelitian saya ini. Tapi pada prinsipnya saya setuju di Yehezkiel itu. Ya iya, yang berdosa kamu, yang harus bertobat ya kamu, seorang gitu. Bapak. Kamu yang ngutang, kamu yang bayar, kan gitu logikanya. Betul. Nah, seorang bapak seorang anak, kalau nggak salah seorang anak tidak menanggung kesalahan bapaknya, gitu. Nah, makanya kehadiran Yesus itu dipahami begini Pak Ustadz, sebagai teladan yang paling benar, panutan yang paling benar. Ya, kalau di Kristen itu kita menganggap Yesus, wah cuma menganggap guru panutan, langsung diomongin, wah saksi Yehova gitu, biasanya seperti itu. Ya. Tapi kalau saya memahami penebusan dosa tadi, apakah hukum yang lain-lain juga masih dipakai? Mengenai di perjanjian lama itu? Apapun.
Kalau hukum-hukum, contohnya apa tuh, Pak Ustadz? Sunat? Hukum zina? Sunat? Oh, Sunat? sunat. Sunat, nggak tahu ya. Ibaratnya wajib nggak wajib ya. Kalau di agama Kristen ya. Lah, kan di perjanjian lama itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Hmm. Kayak gimana? Dikerjakan Kemudian? nggak di perjanjian baru? Di perjanjian baru itu saya belum ngulik sampai situ sih Pak Ustadz Wah. ya. Coba nanti kalau masalah sunat, ya nanti kita bisa diskusi lagi. Baik, baiklah. Kalau gitu ya cukuplah diskusinya. Nanti abang belajar dulu tentang itu. Banyak pertanyaan saya masalahnya. Bagusnya kan kalau Ya. memakai data, persiapkan data kalau diskusi dengan saya, bang. Mungkin abang ada pertanyaan Ya. tentang Islam? Tentang Islam saya Biar adil ya, Ya, kalau teman-teman. Tadi kan tentang- tadi saya yang tentang- nanya, ya. sekarang dia suruh tanya. Oh, kalau tentang Islam ya saya tidak ada pertanyaan sih. Itu mengenai anakku adalah Tuhanku. Maksudnya gimana ya? Iya, saya nanyain Maria Oh. itu menuhankan siapa gitu. Ya. Tapi tadi sudah terjawab kan ya, Pak Ustadz ya? Ya kata Anda kan Allah Bapa, bukan Yesus, karena Yesus seorang hamba. Ya. Tuhan dia. Iya. Ini jawaban satu. Nanti ada lagi jawaban Kristen yang lain, Bang. Abang dibilang bidat nanti, lihat aja. Nah, biasa. Oh, sudah biasa itu. Sudah Abang biasa. dibilang bidat nanti, lihat aja. Biasa. Nggak masalah itu. Dalam gini, Pak Ustadz, kalau di Kristen ya, kesesatan itu cuma satu. Apa kesesatan itu? Kalau di Kristen itu, kesesatan itu perbuatan. Jadi, seseorang dinilai sesat atau tidak dari perbuatannya. Nah, kalau zaman sekarang berkembang, sesat atau tidak berdasarkan doktrin konsili bla 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 bla. Nah, itu berdasarkan ini Bapak gereja bertentangan dengan ini. Nah, itu. Tapi kalau Yesus cuma simpel bilangnya dari buahnya lah kamu tahu kesesatan. Nah, kalau orang ngajar bener tapi outputnya zina, dia outputnya berdosa segala macam, itu ajaran sesat. Gitu. Oke. Simpel aja kalau saya. Gitu. Oke, kalau gitu, Biarin Bang. aja orang mau ngomong Mungkin bidat, itu, sesat, mungkin mau itu apa. aja yang saya diskusikan sama Anda. Coba yang saya tanyakan tadi tolong dipelajari dulu, silahkan naik beberapa hari ke depan gitu, Bang Ade. Oke? Siap. Terima kasih waktunya loh, Pak Ustadz. Sama-sama. Thank you ya. Terima kasih. Selamat malam.